Salam sejahtera menyertai saudara-saudara. Dalam jumpa kita hari Selasa 25 Agustus 2020 hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga yang penuh cinta kasih, yang tidak terselami manusia, berkaryalah Engkau lewat kuasa firman-Mu dalam hidup kami, dalam kalbu kami, dalam semua totalitas gerak-gerik kehidupan kami, agar lebih nyata karya-Mu Tuhan menyelimuti kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini hingga malam hari nanti terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan firman Tuhan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini berada dalam bingkai atau berada dalam kerangka judul penyelamatan Israel. Dalam penyelamatan bangsa Israel itu kelihatan karya kuat kuasa Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Dalam karya Allah memberikan keselamatannya kepada semua bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, termasuk bangsa kita, bangsa dalam Indonesia. Pintu gerbang kemerdekaan Allah Tuhan merestui, memberkati, kira-kira demikian kalau kita pahami firman Tuhan pada saat ini, bahwa Allah yang tidak terselami karya penyelamatannya, kekayaannya, hikmatnya, pengetahuannya turun dalam gerak kehidupan perjuangan bangsa Israel sehingga mereka selamat. Dari hikmat dan pengetahuannya muncullah tokoh yang jitu, yang mampu berkarya merekrut semua umat Israel dan tunduk kepada Dia. Katakanlah seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan sepanjang padang gurun, begitu banyak pemberontakan, tapi tahu pimpinannya memperlihatkan kuat kuasa Allah dalam kehidupannya, dan mereka bisa mulus berjalan sampai ke tanah tujuan mereka dengan selamat. Barangkali kita juga harus mengakui seperti itu. Sebagai pimpinan keluarga, pimpinan perusahaan, pimpinan unit terkecil di mana saja pun, meski berakhir tunduk kepada kuat kuasa Allah, meminta hikmat yang dari Tuhan, meminta pencerahan dari Tuhan, meminta kekayaan Allah Bapa di sorga, sehingga siapapun dia pemimpinnya menjadi bisa menapaki perjalanan di bawah kepemimpinannya, memasuki satu tempat, era atau masa yang penuh dengan keceriaan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan rasa nyaman, damai, dan sejahtera. Itu yang kelihatan dalam firman Tuhan ini. Karena Allah yang menjadi sumber kekayaan, sumber hikmat dan pengetahuan, sehingga setiap orang meminta kepada Allah kekayaannya, meminta kepada Allah hikmatnya, meminta kepada Allah pengetahuannya.
Kita tahu bahwasanya Salomo mengatakan bahwa karena takut akan Allah sehingga memperoleh pengetahuan atau hikmat. Itu berarti bahwa Allah yang mempunyai hikmat-hikmat untuk memahami kehidupan ini. Saudara, ada yang mengalami benturan di dunia ini, di pekerjaan, di keluarga, di persahabatan. Mari saudara-saudara kekasih, firman Tuhan ini kembali membuka pikiran kita, kembali memotivasi kita, mengajak kita minta kepada Allah agar Allah yang memberikan kepintaran, hikmat, bijaksana, sehingga kita lebih tenang, lebih nyaman, menyongsong masa depan yang lebih bahagia dan lebih sejahtera dalam hidup kita ini. Itulah karya firman Tuhan buat saudara saya pada sore hari ini. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang tahu pikirannya, tidak ada yang tahu dan bisa menasihatinya. Biasanya kalau kita mengetahui jalan pikiran orang, kita bisa menebaknya, lalu kita tidak perlu untuk menyembah kepadanya. Tapi karena Allah yang tidak bisa kita tebak, kita baca jalan pikirannya, karena Dia adalah yang mempunyai pikiran sendiri, sehingga tidak ada yang mungkin layak kita berikan kepadanya imbalan dari apa yang diberikannya kepada kita. Andai kata saudara mampu membaca pikiran orang, lalu membutuhkan orangnya, lalu mementingkan untuk pengembangan kehidupan saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, mungkin saudara akan katakan, mari kita berbicara dengan baik, dan saya akan kompensasi kemampuan saudara, pemikiran saudara. Banyak yang ahli di tengah-tengah kita, ahli dalam bidang gambar, arsitektur, Allah dalam interior, Allah dalam merencanakan bangunan, penganggarannya, yang ahli dalam bidang kesehatan, yang ahli di bidang konsultasi keuangan dengan yang lain-lain. Dan kita bisa minta mengkompensasi akan pengetahuan, jalan pikiran yang dia miliki. Ini Allah, karena Dia sumber segalanya. Jalan pikirannya tidak terselami, oleh karena itu kilas balik yang Dia berikan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kilas balik nilai yang diberikan Allah kepada kita. Dan karena itulah alasannya termasuk saudara, saya, dan kita semua member Allah dan tetap berkiprah meminta segala sesuatu yang kita butuhkan dari kekayaannya. Itulah yang diakui oleh bangsa Israel kepada Allah Bapa di surga lewat dalam nama Yesus Tuhan kita yang penuh dengan kuasa, termasuk mengalahkan sengat kematian dan bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih, itu disebutkan dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-35 sampai 36 dikatakan, tidak ada yang bisa kita berikan kepadanya selain mensyukuri, memberkati, memuja, menyembah, membesarkan namanya, memuliakan namanya. Karena dari Dialah segala sesuatu, oleh Dialah sesuatu, kembali ke Dialah segala sesuatu. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak saudaraku, mari muliakan Dia, mari besarkan namanya dari sekarang, dari dahulu hingga sampai selama-lamanya. Muliakan nama Tuhan, sembah Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan yang berkuasa menggelegar di hati, pikiran, dan kalbu kami, membimbing kami, memotivasi kami untuk kembali tetap berkiprah kepada Allah, meminta hikmat, meminta pengetahuan, meminta kuat kuasa secara keseluruhan yang kami butuhkan, bersumber dari Tuhan dan kembali untuk kemuliaan namanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.